Siska menatap bayangannya di cermin. Senyumnya merekah melihat pantulan gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Hari ketika ia resmi menjadi istri Raka, pria yang telah ia cintai selama bertahun-tahun. Raka adalah pria yang hampir sempurna di matanya. Bertanggung jawab, penyayang, dan sukses dalam karirnya. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Selama masa pacaran, Raka selalu menunjukkan perhatian yang luar biasa, membuat Siska yakin bahwa pria ini adalah jodohnya. Pernikahan mereka berlangsung megah. Keluarga, teman-teman, dan kolega Raka hadir untuk menyaksikan momen bahagia itu. Siska benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Tahun pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Siska dan Raka tinggal di rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Raka selalu menyempatkan waktu untuknya, meski pekerjaannya di dunia bisnis cukup menyita waktu. Siska sendiri memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, menikmati perannya sebagai istri yang mengurus rumah dan menyambut suaminya pulang dengan senyum setiap hari. Saat itu, Siska merasa bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan impian. Mereka sering pergi liburan bersama, menikmati makan malam romantis, dan berbagi cerita sebelum tidur. "Aku bersyukur menikah denganmu, Raka," ujar Siska suatu malam sambil menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Raka mengecup keningnya. "Aku juga, sayang. Aku akan selalu ada untukmu." Di tahun kedua pernikahan mereka, Siska bertemu dengan seorang wanita bernama Maya dalam sebuah acara sosial. Maya adalah seorang wanita mandiri, bekerja sebagai desainer interior, dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Mereka langsung akrab sejak pertemuan pertama. Persahabatan mereka semakin erat. Siska sering bertemu dengan Maya untuk sekadar minum kopi atau pergi berbelanja bersama. Maya adalah teman curhat yang baik, seseorang yang bisa dipercaya. Raka itu suami yang baik. "Maya, aku benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia," kata Siska suatu hari ketika mereka sedang menikmati kopi di sebuah kafe. Maya tersenyum. "Kamu beruntung, Siska. Tidak semua wanita bisa mendapatkan suami yang setia dan perhatian seperti Raka." Siska tidak tahu bahwa di balik senyuman itu, Maya menyembunyikan sesuatu. Memasuki tahun kelima, Siska mulai merasakan perubahan dalam pernikahannya. Raka semakin sibuk, sering pulang larut malam, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Awalnya, Siska berpikir bahwa ini hanyalah tekanan kerja yang semakin besar. Namun, nalurinya sebagai istri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa kamu selalu sibuk akhir-akhir ini, Mas? Rasanya kita jarang punya waktu bersama seperti dulu," tanya Siska pada suatu malam. Raka menghela napas, meletakkan ponselnya di atas meja. "Maaf, sayang. Aku benar-benar banyak pekerjaan. Ini demi masa depan kita juga." Siska berusaha mengerti. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang suaminya. Namun, semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang ia rasakan. Salah satu hal yang membuatnya curiga adalah pengeluaran Raka yang semakin besar. Siska memang tidak pernah terlalu ikut campur dalam keuangan rumah tangga, tetapi bulan lalu ia secara tidak sengaja melihat transaksi kartu kredit yang jumlahnya tidak wajar. Ketika ia bertanya, Raka hanya menjawab singkat bahwa itu untuk keperluan bisnis. Di saat Siska merasa kesepian, Maya tetap menjadi sahabat yang selalu ada. Maya selalu mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan saran. "Mungkin Raka benar-benar sibuk, Siska. Jangan terlalu berpikiran negatif," ujar Maya suatu hari. Siska mengangguk. "Iya, mungkin aku hanya terlalu berlebihan. Aku hanya ingin pernikahan kami tetap seperti dulu." Maya tersenyum samar. Ia tahu sesuatu yang Siska tidak tahu. Dan semakin lama, rahasia itu semakin sulit untuk disembunyikan. Suatu hari, Siska mengunjungi kantor Raka untuk memberinya kejutan. Ia ingin mengajaknya makan siang bersama seperti dulu. Namun, setibanya di sana, sekretaris Raka mengatakan bahwa Raka sedang keluar untuk urusan pribadi. Siska terkejut. "Dia bilang ke aku kalau dia ada meeting penting di kantor hari ini." Sekretaris itu tampak ragu-ragu sebelum menjawab. "Saya kurang tahu, Bu. Tapi Pak Raka memang jarang ada di kantor belakangan ini." Siska semakin curiga. Jika bukan di kantor, lalu di mana suaminya? Ia mencoba menelepon,
Tetapi Raka tidak mengangkatnya. Perasaan tidak enak mulai menggelayut di hatinya. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh suaminya, dan Siska bertekad untuk mencari tahu. Tanpa Siska sadari, kebenaran yang akan ia temukan jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Setelah kejadian di kantor, Siska mulai mengamati pergerakan Raka dengan lebih cermat. Ia mencatat jadwal kerja suaminya, waktu-waktu Raka sering pulang larut, serta pengeluaran-pengeluaran yang mencurigakan. Kecurigaan semakin besar ketika Siska menyadari bahwa Raka semakin sering berbohong tentang keberadaannya. Suatu malam, ketika Raka sudah tertidur, Siska diam-diam mengambil ponsel suaminya. Jantungnya berdebar kencang saat membuka aplikasi pesan. Biasanya, Raka tidak pernah menghapus chatnya, tetapi kali ini hampir semua percakapan tampak bersih. Hanya ada satu kontak yang menarik perhatiannya, nomor tanpa nama dengan inisial M. Siska mencoba membuka percakapan itu, tetapi semua pesan sudah dihapus. Namun, satu hal yang tidak diperhatikan Raka adalah foto di galeri. Dengan tangan gemetar, Siska membuka album tersembunyi. Matanya membelalak saat melihat foto-foto Raka bersama seorang wanita yang sangat ia kenal, Maya. Dalam foto-foto itu, Maya dan Raka tampak begitu akrab. Ada foto mereka berdua di sebuah restoran. Foto Raka tersenyum di samping Maya yang tampak cantik dengan gaun merahnya, dan yang paling menyakitkan, foto Raka mencium kening Maya dengan penuh kasih sayang. Siska seketika merasa dunianya runtuh. Ini tidak mungkin, bisiknya sambil menggigit bibir bawahnya. Perasaan hancur, marah, dan dikhianati bercampur menjadi satu. Air matanya mengalir begitu saja. Ia tidak bisa membayangkan bahwa sahabatnya sendiri, Maya, mungkin memiliki hubungan dengan suaminya. Setelah menemukan bukti di ponsel Raka, Siska tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengikuti suaminya diam-diam. Pagi itu, seperti biasa, Raka berangkat lebih awal dengan alasan ada rapat penting di luar kantor. Dengan hati yang berdebar, Siska menyusul dengan menggunakan taksi online. Ia mengikuti mobil Raka yang ternyata menuju sebuah apartemen di pusat kota. Begitu Raka masuk ke dalam apartemen itu, Siska merasa kakinya lemas. Ia menunggu di seberang jalan, mencoba mengendalikan emosinya. Setelah hampir 2 jam, Raka akhirnya keluar dari apartemen. Namun, yang membuat Siska hampir pingsan adalah saat melihat Maya keluar beberapa detik setelahnya. Maya memakai pakaian santai, rambutnya masih sedikit acak-acakan, seolah-olah ia baru saja bangun tidur. Siska merasa dadanya sesak. Jadi ini kebenarannya? Pikirnya. Tidak bisa menahan emosi, ia langsung menelepon Maya. Butuh beberapa detik sebelum Maya akhirnya menjawab. Maya, kita harus bicara. Sekarang. Suara Siska bergetar, tapi ia berusaha tetap terdengar tegar. Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Baik, Siska. Aku juga ingin bicara denganmu. Temui aku di kafe biasa. Siska menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu pertemuan ini akan mengubah segalanya. Siska tiba lebih dulu di kafe tempat mereka biasa bertemu. Tangannya mengepal erat di atas meja, matanya menatap kosong ke arah cangkir kopinya yang sudah mulai dingin. Tak lama kemudian, Maya muncul dengan wajah yang sulit ditebak, antara bersalah dan siap menghadapi pertempuran. Siska langsung menatapnya tajam. Sejak kapan, Maya? Sejak kapan kau menjalin hubungan dengan suamiku? Maya menarik napas dalam. Siska, aku tidak ingin berbohong padamu lagi. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku dan Raka sudah bersama selama hampir 3 tahun. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk jantung Siska. 3 tahun? Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan? Aku pikir kau sahabatku. Maya, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Maya menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak berniat merebut Raka darimu. Awalnya, kami hanya dekat sebagai teman. Tapi, seiring waktu, perasaan itu tumbuh. Aku mencoba menjauh, tapi Raka yang terus datang padaku. Siska menggeleng dengan marah. Jangan salahkan Raka saja. Kau juga punya pilihan. Maya, kau memilih untuk menghancurkan rumah tanggaku. Maya menatap Siska dengan penuh kesedihan. Aku tahu aku salah, Siska. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau tahu.
Aku bukan hanya wanita lain dalam hidup Raka. Aku istrinya. Siska membeku. Apa maksudmu? Maya menghela napas panjang. Aku menikah dengan Raka secara siri 2 tahun yang lalu. Dunia Siska seolah berhenti berputar. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Maya menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku tidak meminta maaf untuk perasaan kami, tapi aku minta maaf karena menyakitimu. Aku benar-benar minta maaf, Siska. Siska berdiri dengan cepat, kursinya hampir terjatuh. Dadanya naik turun, emosinya meluap. Kau sudah menghancurkan semuanya. Maya, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Tanpa menunggu jawaban, Siska berlari keluar dari kafe. Hatinya hancur berkeping-keping. Lebih dari yang pernah ia bayangkan. Siska pulang dalam keadaan linglung. Setiap langkahnya terasa berat. Seakan dunia tidak lagi berpihak padanya. Saat ia sampai di rumah, Raka sudah ada di ruang tamu, duduk dengan wajah tenang seolah tak ada yang terjadi. Dari mana kamu? Tanya Raka santai, tanpa menyadari bahwa Siska baru saja mengetahui kebenaran yang menghancurkan hidupnya. Siska menatap Raka dengan mata penuh air mata. Kamu sudah menikah dengan Maya, kan? Secara siri. Raka yang awalnya terlihat tenang langsung terkejut. Wajahnya pucat. Siska, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu telah mengkhianati aku. Kamu membangun rumah tangga lain di belakangku. Siska berteriak dengan penuh emosi. Raka menundukkan kepala, mencari kata-kata yang tepat. Aku mencintai kalian berdua. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Siska tertawa sinis. Cinta? Ini bukan cinta, Raka. Ini pengkhianatan. Kau telah menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Malam itu, Siska menangis sejadi-jadinya di kamar. Ia tahu bahwa pernikahannya telah berakhir. Tapi apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Apakah ia bisa benar-benar meninggalkan Raka? Ataukah ia akan bertahan demi harga dirinya? Siska duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Pikirannya penuh dengan kebohongan Raka, pengkhianatan Maya, dan pernikahan yang selama ini hanya ilusi baginya. Bagaimana mungkin selama bertahun-tahun ia tidak menyadari semua ini? Raka telah bermain peran sebagai suami yang baik, sementara di belakangnya, ia telah membangun kehidupan lain bersama wanita lain. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Raka masuk dengan wajah penuh penyesalan. Siska, kita harus bicara, katanya lirih. Siska menatapnya dengan tajam. Bicara? Setelah semua ini, apa lagi yang ingin kau katakan, Raka? Bahwa kau menyesal? Bahwa kau masih mencintaiku? Raka menghela napas panjang. Aku tidak akan berbohong. Aku mencintai kalian berdua. Siska tertawa sinis. Cinta? Jangan bicara tentang cinta, Raka. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan berkhianat. Kau tidak akan menikahi Maya di belakangku. Raka menunduk. Tidak mampu menatap Siska. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku terjebak dalam situasi yang sulit. Sulit. Siska berdiri dari tempat tidur, matanya penuh kemarahan. Kau tidak terjebak, Raka. Kau yang memilih. Kau yang memutuskan untuk menikahi Maya. Kau yang menghancurkan rumah tangga kita. Raka mencoba meraih tangan Siska, tapi Siska menepisnya. Jangan sentuh aku. Aku muak dengan semua kebohonganmu. Raka terlihat frustrasi. Aku tidak ingin kehilanganmu, Siska. Aku ingin kita bertahan. Aku ingin kita tetap bersama. Siska menatapnya dengan pandangan dingin. Kau ingin aku tetap bersamamu sementara kau punya istri lain? Kau pikir aku wanita macam apa, Raka? Raka terdiam. Ia tahu tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membela dirinya. Keesokan harinya, Siska mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa tinggal diam dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini. Dengan hati yang masih sakit, ia mengemas sebagian pakaian dan memasukkannya ke dalam koper. Raka melihatnya dan langsung panik. Siska, kau mau kemana? Tanyanya. Aku butuh waktu, Raka.
Aku tidak bisa tinggal di rumah ini dengan semua kepalsuan yang kau ciptakan. Jangan pergi, Siska. Tolong, kita bisa mencari jalan keluar bersama. Raka mencoba menghentikannya. Siska menatapnya tajam. Jalan keluar apa? Raka? Apa kau akan menceraikan Maya? Apa kau akan memilihku? Raka terdiam. Lihat, kau bahkan tidak bisa menjawabnya. Kau ingin mempertahankan kami berdua, seolah-olah kami hanyalah barang yang bisa kau bagi-bagi sesuka hatimu. Raka mencoba mendekati Siska, tapi Siska mengangkat tangannya. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Raka, aku pergi. Tanpa menoleh lagi, Siska keluar dari rumah itu, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku. Siska pergi ke apartemen sahabatnya, Dita. Ia butuh tempat untuk menenangkan diri. Dita menerima Siska dengan penuh empati dan memberikan bahunya untuk menangis. Aku benar-benar tidak menyangka, Dit. Raka selama ini sudah menikah dengan Maya. Aku merasa sangat bodoh karena tidak pernah menyadari apapun, kata Siska di antara isak tangisnya. Dita mengusap punggung Siska dengan lembut. Kamu bukan bodoh, Siska. Kamu hanya terlalu percaya padanya. Dan dia menyalahgunakan kepercayaan itu. Siska menarik napas dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku mencintainya, tapi aku tidak bisa menerima ini. Dita menatapnya dalam-dalam. Kamu harus memilih jalan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Jika bertahan hanya akan membuatmu tersakiti, apakah itu layak? Siska terdiam. Ia tahu Dita benar. Saat ia masih merenung, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal masuk. Siska, aku ingin bicara. Tolong temui aku di tempat biasa. Maya. Siska mengepalkan tangannya. Maya? Apa lagi yang wanita itu inginkan? Siska memutuskan untuk menemui Maya. Ia ingin mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa Maya berani mengambil suaminya. Saat tiba di kafe tempat mereka biasa bertemu dulu, Maya sudah menunggu. Wajahnya terlihat penuh beban. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Maya pelan. Mulailah dari awal, kata Siska dingin. Maya menghela napas panjang. Aku tidak pernah bermaksud merebut Raka darimu, Siska. Aku awalnya juga tidak tahu bahwa dia sudah menikah saat kami bertemu pertama kali. Saat aku tahu, aku ingin pergi. Tapi Raka, dia bilang dia tidak bisa meninggalkan salah satu dari kita. Dia menikahiku secara siri untuk memberikan kepastian. Siska mencibir. Kepastian? Kepastian untuk siapa? Untukmu? Lalu aku? Aku hanya dianggap apa? Maya menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu ini menyakitimu. Tapi Siska, aku juga mencintai Raka. Dan aku pun berada dalam posisi yang sulit. Jangan bicara seolah-olah kau korban, Maya. Kau tahu bahwa Raka suamiku. Kau tahu. Tapi kau tetap melanjutkannya. Maya menggigit bibirnya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Siska. Tapi aku ingin menyelesaikan ini dengan baik. Aku tidak ingin kita saling menyakiti lebih dari ini. Siska tertawa pahit. Selesaikan dengan baik? Apa kau pikir ada cara yang baik untuk menyelesaikan pengkhianatan? Maya tidak bisa menjawab. Siska menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan hidup dalam bayang-bayang kalian. Maya mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar minta maaf. Siska menatap Maya untuk terakhir kalinya sebelum berdiri. Maaf tidak akan mengubah apapun, Maya. Ia berjalan pergi dengan langkah mantap. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui semua ini, ia merasa sedikit lebih kuat. Kini, ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan mempertahankan pernikahannya atau pergi untuk selamanya? Siska berjalan tanpa arah setelah meninggalkan Maya di kafe. Hatinya masih dipenuhi amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang begitu mendalam. Di satu sisi, ia ingin melupakan semuanya. Tapi di sisi lain, hatinya masih menyimpan cinta untuk Raka. Namun, apakah cinta cukup untuk mempertahankan pernikahan yang sudah hancur berkeping-keping? Malam itu, Siska kembali ke apartemen Dita. Ia masih terjaga,
merenungi setiap peristiwa yang menimpanya. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Raka. Raka, Siska, aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan segalanya lebih dalam. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, tapi tolong jangan buat keputusan gegabah. Aku mencintaimu. Siska menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Raka pandai merangkai kata-kata, tapi kali ini, ia tidak akan mudah terpengaruh. Tanpa membalas, ia mematikan ponselnya dan mencoba memejamkan mata. Keesokan harinya, Siska mulai memikirkan langkah berikutnya. Ia merasa tidak bisa terus bersembunyi di apartemen Dita. Ia harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Aku ingin menggugat cerai, kata Siska pelan saat sarapan bersama Dita. Dita menatapnya dengan kaget, tetapi juga penuh dukungan. Kamu yakin, SIS? Ini keputusan besar. Siska mengangguk. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Dit, aku tidak bisa membiarkan diriku terus tersakiti. Aku harus melepaskan diri dari semua ini. Dita menggenggam tangan sahabatnya. Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Aku akan menemui pengacara. Aku ingin tahu hak-hakku dan bagaimana prosesnya berjalan. Aku tidak mau membiarkan Raka berusaha membujukku kembali dengan janji-janji manisnya. Siska akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke rumahnya. Ia ingin mengemas barang-barangnya dan memberitahu Raka tentang keputusannya. Saat ia tiba, Raka sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah penuh kegelisahan. Siska, aku tahu kamu datang untuk mengambil barang-barangmu, tapi tolong beri aku kesempatan untuk bicara, pinta Raka dengan suara lemah. Siska menarik napas dalam. Bicaralah. Tapi jangan berharap aku akan berubah pikiran. Raka menatapnya dalam-dalam. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Siska, aku tahu aku sudah berbuat kesalahan besar, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku menikahi Maya bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tapi karena aku tidak bisa memilih. Siska mencibir. Itulah masalahnya, Raka. Kau selalu ingin memiliki segalanya tanpa konsekuensi. Kau pikir kau bisa mempertahankan dua kehidupan ini tanpa ada yang terluka? Lihatlah sekarang, aku terluka, Maya terluka, bahkan kau sendiri terluka oleh pilihanmu. Raka menundukkan kepala. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku bersedia menceraikan Maya jika itu bisa membuatmu tetap bersamaku. Mata Siska membelalak. Kau ingin menceraikan Maya sekarang? Setelah aku mengetahui semuanya? Kau ingin menjadikan aku pilihan utama setelah kau kehabisan opsi? Tidak, Raka. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi wanita yang bertahan hanya karena kau kehabisan pilihan. Raka mencoba mendekatinya, tetapi Siska mundur. Jangan sentuh aku, Raka. Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan menggugat cerai. Aku ingin keluar dari neraka ini. Raka terpukul. Siska, jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaikinya. Aku janji akan menjadi suami yang lebih baik. Siska tersenyum getir. Janji? Kata-kata itu sudah tidak berarti lagi untukku, Raka. Jika kau benar-benar ingin berubah, kau seharusnya tidak pernah melakukan ini sejak awal. Siska kemudian berjalan ke kamar dan mulai mengemas barang-barangnya. Dengan setiap pakaian yang ia masukkan ke dalam koper, hatinya terasa lebih ringan. Ia sadar, inilah yang terbaik untuknya. Saat ia keluar dari kamar dengan koper di tangannya, Raka masih berdiri di ruang tamu, matanya basah. Siska, tolong pikirkan lagi, bisiknya dengan suara serak. Siska menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah memikirkannya, Raka. Ini akhir dari segalanya. Tanpa menoleh lagi, Siska melangkah keluar dari rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempatnya berlindung. Kini, ia tahu, kebahagiaannya tidak lagi ada di sana. Beberapa minggu kemudian, Siska resmi menggugat cerai. Prosesnya tidak mudah, tetapi ia tetap bertekad. Dengan bantuan pengacaranya, ia memastikan hak-haknya tetap terlindungi, termasuk hak atas rumah yang selama ini ia tinggali bersama Raka. Maya juga akhirnya tahu bahwa Raka ingin menceraikannya. Wanita itu datang menemui Siska untuk terakhir kalinya.
Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahanku setelah ini. Aku pikir aku juga telah salah menilai Raka. Tapi Siska, aku benar-benar menyesal, kata Maya dengan mata berkaca-kaca. Siska menatap Maya dengan tenang. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Maya. Tapi aku juga tidak ingin membiarkan kebencian ini mengendalikan hidupku. Aku hanya berharap kita bisa menjalani hidup masing-masing tanpa ada lagi luka yang kita ciptakan satu sama lain. Maya mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Siska menghela napas panjang setelah Maya pergi. Ia merasa lega, meskipun perasaannya masih campur aduk. Tapi satu hal yang pasti, ia kini melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Tanpa Raka, tanpa kebohongan, dan tanpa pengkhianatan. Kini, ia siap untuk memulai kembali. Sebagai wanita yang lebih kuat. Setelah menggugat cerai Raka, Siska mulai menjalani hari-hari barunya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lebih bebas dan tenang karena tidak lagi hidup dalam kebohongan. Namun, di sisi lain, ada perasaan kosong yang belum bisa ia hilangkan begitu saja. Di apartemen Dita, Siska mencoba mencari kesibukan. Ia kembali bekerja dengan lebih serius, berusaha mengalihkan pikirannya dari luka yang masih menganga. Namun, malam-malamnya tetap terasa panjang dan sunyi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kenangan bersama Raka masih muncul. Dita yang menyadari perubahan pada Siska mencoba memberinya semangat. Siska, aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus percaya. Ini semua demi kebaikanmu. Pelan-pelan, kamu pasti bisa melupakan semuanya. Siska menghela napas panjang. Aku tahu, Dit. Aku hanya butuh waktu. Kadang, aku merasa sudah kuat, tapi di saat lain, aku masih teringat semua kebohongannya. Dita menggenggam tangan Siska. Itu wajar. Yang penting, jangan biarkan dia mengambil lebih banyak bagian dari hidupmu. Kamu pantas bahagia. Siska tersenyum tipis. Ia tahu Dita benar. Ia harus mulai membangun hidupnya kembali tanpa bayang-bayang Raka. Suatu sore, saat Siska pulang dari kantor, ia mendapati seseorang menunggunya di lobi apartemen. Jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat siapa yang berdiri di sana. Raka. Siska menggenggam tasnya erat, mencoba menahan gejolak emosinya. Apa yang kamu lakukan di sini, Raka? Raka menatapnya dengan mata yang terlihat lelah. Aku hanya ingin bicara, Siska. Tolong, beri aku waktu sebentar saja. Siska ragu. Setiap kali ia bertemu dengan Raka, hatinya selalu berantakan. Namun, kali ini ia tidak ingin terlihat lemah. Baiklah. Tapi aku tidak mau mendengar janji atau penyesalanmu lagi. Katakan apa yang ingin kamu katakan dan pergi. Mereka berjalan ke sebuah kafe di dekat apartemen. Siska duduk dengan tangan bersedekap, menunggu Raka memulai pembicaraan. Aku sudah menceraikan Maya, kata Raka tiba-tiba. Siska terkejut, tetapi ia tidak ingin memperlihatkan reaksinya. Dan apa hubungannya denganku? Raka menatapnya dengan intens. Aku sadar bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kamu, aku kehilangan kepercayaanku sendiri. Aku pikir dengan memiliki kalian berdua, aku bisa merasa lengkap. Tapi nyatanya aku hanya menghancurkan semuanya. Siska tersenyum sinis. Terima kasih karena akhirnya kamu menyadari itu, Raka. Tapi aku sudah tidak peduli. Raka menggenggam tangannya. Aku ingin memperbaiki semuanya. Siska, aku ingin kamu kembali. Siska langsung menarik tangannya. Jangan sentuh aku, Raka. Kamu pikir setelah semua yang terjadi, aku bisa dengan mudah kembali padamu? Aku sudah berusaha keras untuk membangun kembali hidupku. Dan kamu datang lagi dengan harapan kosong? Tidak, aku sudah selesai denganmu. Raka terlihat putus asa. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan lagi. Tapi aku masih mencintaimu, Siska. Siska menatapnya tajam. Cinta? Cinta macam apa yang kau maksud, Raka? Cinta yang penuh kebohongan? Cinta yang membuatku merasa tidak cukup? Aku tidak butuh cinta seperti itu. Siska berdiri, mengambil tasnya. Ini pertemuan terakhir kita. Aku harap kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Selamat tinggal, Raka. Tanpa menoleh lagi,
Siska pergi meninggalkan Raka yang terduduk dengan kepala tertunduk. Hari-hari berikutnya, Siska merasa lebih ringan. Ia tahu, meskipun perasaannya belum sepenuhnya pulih, ia telah mengambil keputusan yang tepat. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi harapan palsu. Dita yang melihat perubahan pada Siska ikut merasa lega. Aku bangga padamu, Siska. Kamu benar-benar kuat. Siska tersenyum. Aku harus kuat, Dit. Aku berhak atas kebahagiaan yang lebih baik. Namun, meskipun ia sudah menutup lembaran lama, bayang-bayang masa lalu masih terkadang menghantuinya. Suatu malam, saat ia baru selesai bekerja dan hendak tidur, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Raka, aku akan pergi dari kota ini. Aku tidak tahu apakah ini keputusan terbaik, tapi aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Maaf untuk semua luka yang aku sebabkan. Siska menatap pesan itu lama. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Raka, tetapi tidak ada lagi yang bisa diperbaiki di antara mereka. Tanpa membalas, Siska menghapus pesan itu. Ia menutup matanya dan mengambil napas dalam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa minggu kemudian, Siska mulai mengejar impian yang selama ini ia pendam. Ia mendaftarkan diri dalam program pelatihan bisnis, berharap bisa membuka usaha sendiri. Ia tidak ingin hidupnya hanya berkutat pada masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin melakukan sesuatu untuk diriku sendiri, kata Siska pada Dita saat mereka duduk di balkon apartemen. Dita mengangguk penuh semangat. Itu ide yang bagus. Kamu punya banyak potensi, SIS. Aku yakin kamu bisa sukses. Siska tersenyum. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku siap melangkah ke depan. Kini, Siska benar-benar siap untuk membuka lembaran baru. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia adalah wanita yang telah belajar dari luka, dan kini ia melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Hari-hari Siska mulai berjalan lebih baik. Setelah melewati begitu banyak luka dan pengkhianatan, ia kini fokus membangun kembali hidupnya. Pekerjaan di kantornya berjalan lancar, dan usahanya mengikuti pelatihan bisnis membuatnya semakin bersemangat. Ia mulai menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Namun, meskipun ia telah mencoba untuk meninggalkan masa lalu, ada saat-saat di mana kenangan masih muncul tanpa diundang. Suatu malam, saat sedang mengerjakan materi pelatihan di laptopnya, ia menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Siska, bolehkah kita bicara? Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu, tapi aku mohon. Siska menatap pesan itu lama. Ia tahu betul siapa pengirimnya. Maya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan singkat. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Namun, beberapa detik kemudian, ponselnya kembali bergetar. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku ingin bertemu denganmu. Tolong beri aku satu kesempatan. Siska menutup matanya, mengingat kembali bagaimana Maya pernah menjadi bagian dari hidupnya sebelum semua ini terjadi. Maya bukan hanya istri kedua yang selama ini disembunyikan Raka, tetapi juga seseorang yang pernah ia anggap teman. Siska masih ingat bagaimana mereka dulu sering berbagi cerita tanpa sadar bahwa mereka berbagi suami yang sama. Setelah berpikir panjang, Siska mengetik balasan. Besok, di kafe dekat apartemenku. Pukul 7 malam. Keesokan harinya, Siska tiba lebih awal di kafe. Tangannya dingin. Pikirannya penuh dengan berbagai skenario tentang apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, Maya datang. Wanita itu terlihat jauh berbeda dari yang ia ingat. Rambutnya kusut, wajahnya tampak lelah, dan matanya penuh dengan kesedihan. Maya duduk dengan gugup di hadapan Siska. Ada jeda yang panjang sebelum akhirnya ia berbicara. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Maya dengan suara serak. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Siska menatap Maya tanpa ekspresi. Menyesal karena apa? Karena akhirnya kau ditinggalkan. Maya terisak. Bukan hanya itu. Aku menyesal karena aku pernah menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Aku pikir aku bisa menjadi wanita yang beruntung. Tapi ternyata aku hanya menjadi wanita yang bodoh. Raka telah menceraikanku, dan kini aku benar-benar sendirian. Siska tetap diam.
Ada bagian dalam dirinya yang ingin merasa puas melihat Maya menderita seperti ini, tetapi ada juga bagian lain yang merasa iba. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Maya, kata Siska akhirnya. Kau tahu bagaimana sakitnya aku saat mengetahui semuanya? Aku kehilangan pernikahanku. Aku kehilangan kepercayaanku pada cinta. Dan itu semua karena kebohongan yang kalian bangun bersama. Maya menundukkan kepalanya. Aku tidak meminta maaf agar kau memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku juga tersakiti. Raka tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku hanya pelarian baginya. Seseorang yang ia jadikan pelengkap untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Siska terdiam. Ia tahu Maya tidak berbohong. Raka memang pria yang selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peduli bagaimana perasaan orang lain. Setelah beberapa saat, Siska menghela napas. Aku tidak akan berkata bahwa aku memaafkanmu, Maya. Tapi aku juga tidak akan membencimu selamanya. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa ada bayangan masa lalu yang terus menghantuiku. Maya mengangguk pelan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Siska berdiri. Semoga kau juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Ia meninggalkan Maya di kafe, merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini adalah langkah kecil untuk benar-benar menutup lembaran lama. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Maya, Siska semakin bersemangat dengan rencananya membuka bisnis sendiri. Ia telah memilih bidang yang selama ini menjadi minatnya, usaha kecil dalam bidang fashion. Dengan modal yang ia kumpulkan dari tabungan dan bantuan dari program pelatihan bisnis, ia mulai merancang lini pakaian sederhana untuk wanita karir. Dita selalu ada di sampingnya, memberi semangat dan dukungan. Aku selalu tahu kamu punya bakat di bidang ini. Aku yakin bisnis ini akan sukses. Siska tersenyum. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang benar-benar aku cintai. Sesuatu yang tidak bergantung pada siapapun. Hari demi hari, Siska semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia bertemu dengan banyak orang baru, membangun relasi bisnis, dan merancang berbagai desain untuk koleksinya. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, meskipun ia telah berusaha untuk fokus pada masa depan, kehidupan selalu memiliki cara untuk menguji keteguhan hati seseorang. Suatu hari, ketika ia sedang meninjau bahan untuk koleksinya, ia menerima pesan dari nomor yang sudah lama ia hapus dari kontaknya. Raka, aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kali. Siska menatap pesan itu lama. Ia mengira Raka telah benar-benar pergi dari hidupnya, tetapi tampaknya pria itu masih belum benar-benar menyerah. Dengan napas dalam, Siska mengetik balasan. Aku tidak melihat alasan untuk bertemu lagi. Namun, beberapa detik kemudian, Raka membalas. Aku tidak meminta maaf atau ingin memperbaiki segalanya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Siska menghela napas panjang. Ia tahu bahwa jika ia tidak menutup semua ini dengan baik, mungkin akan selalu ada sedikit luka yang tersisa di dalam hatinya. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengetik balasan. Baiklah, tapi ini benar-benar yang terakhir. Siska bertemu Raka di taman yang dulu sering mereka kunjungi saat masih bersama. Raka tampak jauh berbeda. Ada beban di wajahnya, sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kau terlihat lebih baik, kata Raka dengan suara pelan. Aku berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkanku, jawab Siska. Raka mengangguk. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunan darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Siska menatapnya, mencoba mencari jejak pria yang dulu ia cintai. Namun, yang ia lihat hanyalah seseorang yang telah kehilangan arah. Aku harap kau bisa belajar dari semua ini, Raka, kata Siska akhirnya. Aku tidak akan mengatakan aku memaafkanmu sekarang. Tapi aku tidak ingin membencimu selamanya. Raka tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua saling berpandangan untuk terakhir kalinya. Lalu, dengan langkah mantap, Siska pergi. Kali ini, ia benar-benar meninggalkan masa lalunya di belakang. Ia siap untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Raka, Siska merasa lega. Ada beban yang selama ini menghimpit dadanya,
Dan kini beban itu mulai menghilang. Ia benar-benar bisa melangkah tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Kini, fokusnya adalah pada bisnis yang baru saja ia rintis. Dengan dukungan dari Dita, ia mulai memasarkan koleksi pertamanya secara online. Produk-produknya mendapatkan respons yang cukup baik, dan beberapa pelanggan mulai berdatangan. Ia merasa bersemangat. Suatu siang, saat sedang meninjau perkembangan bisnisnya di kafe favoritnya, seseorang menghampirinya. Ia mengangkat kepala dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Wajahnya tidak asing, tetapi ia tidak langsung mengenalinya. "Siska, lama tidak bertemu," kata pria itu dengan senyum hangat. Siska terdiam sejenak sebelum akhirnya mengenali sosok tersebut. "Reno? Astaga, sudah lama sekali." Reno adalah teman kuliahnya dulu. Seseorang yang pernah dekat dengannya sebelum akhirnya mereka kehilangan kontak. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan Reno di tempat yang begitu random. "Kamu kelihatan lebih dewasa sekarang," komentar Reno sambil tertawa kecil. Siska tersenyum. "Ya, hidup mengajarkan banyak hal. Kamu sendiri bagaimana?" "Aku baru saja kembali dari luar negeri. Aku bekerja di sana selama beberapa tahun, tapi sekarang aku kembali ke Indonesia untuk memulai usaha sendiri," jelas Reno. Percakapan mereka mengalir dengan begitu alami. Ada kenyamanan yang tiba-tiba muncul, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Siska dari seorang pria. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan baru yang muncul dalam hidupnya. Sejak pertemuan di kafe itu, Siska dan Reno mulai sering bertukar kabar. Mereka sesekali bertemu untuk makan malam atau sekadar berbincang santai. Reno adalah tipe pria yang santai dan humoris. Sesuatu yang sangat berbeda dari Raka yang dulu selalu penuh dengan rahasia dan kebohongan. Dita yang menyadari perubahan pada Siska ikut senang. "Jadi, gimana perasaanmu tentang Reno?" Siska tertawa kecil. "Aku tidak tahu. Aku senang menghabiskan waktu dengannya, tapi aku tidak mau terburu-buru. Aku masih dalam proses membangun kembali hidupku." Dita mengangguk. "Itu bagus. Tapi jangan menutup diri terlalu lama. SIS. Kadang, cinta datang saat kita tidak menduganya." Siska hanya tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut untuk membuka hati. Sementara itu, bisnis Siska terus mengalami perkembangan pesat. Koleksi pertamanya laris di pasaran, dan kini ia mulai memikirkan untuk membuka butik kecil. Ia merasa bangga karena semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Suatu hari, saat sedang sibuk di studio kecil tempat ia merancang pakaian, Reno datang berkunjung. "Aku ada kejutan untukmu," katanya sambil tersenyum misterius. "Apa itu?" tanya Siska penasaran. Reno menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. "Ini adalah proposal investasi. Aku ingin membantumu mengembangkan bisnismu lebih besar lagi. Aku melihat potensimu, dan aku yakin kamu bisa sukses lebih besar." Siska terkejut. "Reno, ini terlalu besar? Aku bahkan belum yakin aku siap untuk ekspansi sebesar ini." Reno tersenyum. "Aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku hanya ingin membantumu. Ambil waktumu untuk mempertimbangkannya. Aku hanya ingin melihatmu berhasil." Siska merasa terharu. Tidak ada seorang pun yang pernah percaya pada mimpinya sebesar ini. Raka dulu selalu menganggapnya hanya sebagai istri yang harus mengurus rumah tangga. Tetapi Reno melihatnya sebagai seseorang yang memiliki potensi besar. Malam itu, Siska merenungkan tawaran Reno. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri. Tetapi ia juga tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Beberapa hari kemudian, Siska bertemu dengan Reno untuk membicarakan proposal tersebut. "Aku telah mempertimbangkannya dengan matang, dan aku ingin menerima tawaranmu. Tapi aku ingin tetap memegang kendali penuh atas bisnisku. Aku ingin berkembang dengan caraku sendiri," kata Siska dengan yakin. Reno tersenyum. "Itu yang membuatku semakin yakin dengan potensimu. Aku hanya akan menjadi mitra yang membantumu tumbuh, bukan mengambil alih apapun darimu." Dengan kesepakatan itu, bisnis Siska mulai berkembang lebih besar. Ia membuka butik kecil dan mulai mempekerjakan tim untuk membantunya. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa ia telah berhasil melewati masa lalunya dan membangun hidup yang baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan Siska dan Reno semakin dekat.
Mereka tidak pernah secara resmi mengungkapkan perasaan mereka, tetapi ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, saat mereka berjalan di taman setelah makan malam bersama, Reno akhirnya berbicara. Siska, aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan luka-lukamu. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Siska menatap Reno dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia takut untuk membuka hati, tetapi ia juga tahu bahwa kali ini berbeda. Reno bukan Raka. Ia adalah seseorang yang tulus dan menghargainya. Dengan senyuman lembut, Siska menjawab, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku ingin memberimu kesempatan. Aku ingin memberiku sendiri kesempatan untuk bahagia lagi. Malam itu, Siska merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar siap untuk membuka hati. Waktu berlalu, dan Siska merasa hidupnya semakin stabil. Bisnisnya berkembang pesat, dan ia mulai dikenal di dunia fashion lokal. Hubungannya dengan Reno juga berjalan dengan baik, meskipun mereka belum secara resmi menyatakan diri sebagai pasangan. Namun, hidup selalu memiliki cara untuk menguji seseorang. Saat Siska merasa semuanya mulai tertata dengan baik, sebuah kejutan datang menghampirinya. Suatu sore, ketika Siska sedang menata koleksi terbaru di butik barunya, seorang wanita datang. Wajahnya tampak lelah, dan ada tatapan penuh ketakutan di matanya. Siska hampir tidak mengenalinya, hingga wanita itu berbicara. Siska, aku butuh bantuanmu, ucapnya dengan suara bergetar. Meh. Siska terdiam, memandang wanita yang dulu menjadi bagian dari kehancuran hidupnya. Maya kini terlihat jauh lebih kurus. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan kepedihan. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Siska akhirnya, mencoba menahan emosinya. Maya menarik napas panjang. Raka? Dia kembali mencariku. Aku pikir aku sudah bebas darinya, tapi dia mengancamku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Siska menatap Maya dengan campuran emosi. Dulu, ia mungkin akan menikmati melihat Maya menderita. Tetapi sekarang, ada bagian dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan penderitaan seseorang yang juga menjadi korban dari pria yang sama. Apa yang dia lakukan padamu? Tanya Siska pelan. Maya menunduk. Dia kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut, keluarganya tidak mau tahu lagi dengannya. Dan sekarang dia dalam masalah besar. Dia bilang kalau aku harus kembali padanya, atau dia akan menghancurkan hidupku. Maya menahan air mata. Aku takut. Siska. Aku benar-benar takut. Siska terdiam lama. Lalu, ia berkata dengan suara tegas, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa membantumu sekarang. Kamu tidak akan sendirian. Mata Maya membelalak, tidak percaya dengan kata-kata Siska. Kamu bersedia membantuku? Setelah semua yang aku lakukan padamu? Dulu aku berpikir bahwa membalas dendam adalah cara terbaik untuk menyembuhkan diri. Tapi sekarang aku sadar, yang lebih penting adalah memastikan bahwa Raka tidak bisa lagi menghancurkan siapapun. Jawab Siska mantap. Maya terisak, untuk pertama kalinya merasa ada harapan di tengah keterpurukannya. Beberapa hari kemudian, Siska mendapat kabar bahwa Raka benar-benar dalam kondisi terburuknya. Dia tidak hanya kehilangan bisnisnya, tetapi juga memiliki utang besar yang membuatnya menjadi buronan beberapa pihak. Suatu malam, butik Siska mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika ia mengangkatnya, suara di seberang membuatnya merinding. Siska, kita harus bicara. Suara Raka terdengar berat dan putus asa. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Raka, jawab Siska tegas. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan apapun lagi. Tapi aku hanya ingin melihatmu sekali saja. Terakhir kalinya, kata Raka lirih. Siska menghela napas. Ia ragu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup semua luka yang pernah ada. Ia setuju untuk bertemu dengan Raka di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ketika ia tiba, ia hampir tidak mengenali pria di depannya. Raka yang dulu selalu tampil penuh percaya diri kini tampak lusuh, dengan wajah penuh kelelahan dan mata yang kehilangan sinarnya. Siska, kamu terlihat bahagia, kata Raka pelan. Karena aku telah melepaskan masa lalu, jawab Siska. Raka tersenyum pahit.
Aku berharap aku bisa melakukan hal yang sama. Tapi aku tidak bisa. Aku telah menghancurkan hidupku sendiri. Siska menatapnya dengan datar. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Menyesal telah memperlakukanmu seperti itu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah wanita terbaik yang pernah ada dalam hidupku, dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya, kata Raka dengan suara bergetar. Siska menelan ludah. Ia pernah berharap mendengar kata-kata ini, tetapi sekarang, kata-kata itu tidak lagi memiliki arti. Aku sudah tidak peduli lagi, Raka. Aku sudah melanjutkan hidupku. Kamu juga harus melakukan hal yang sama, jawab Siska dingin. Raka mengangguk, lalu menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku hanya berharap, aku bisa mengulang semuanya lagi. Siska berdiri. Tapi kamu tidak bisa. Aku harap ini terakhir kalinya kita bertemu. Selamat tinggal, Raka. Tanpa menunggu jawaban, Siska berjalan pergi, meninggalkan pria yang dulu pernah ia cintai, tetapi juga yang paling menyakitinya. Dengan Raka benar-benar keluar dari hidupnya, Siska merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia kini fokus sepenuhnya pada bisnisnya, dan hubungannya dengan Reno semakin berkembang. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Reno menghentikan langkahnya dan menatap Siska dengan serius. Siska, aku tahu kamu masih dalam proses menyembuhkan dirimu, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai masa depanmu, kata Reno tulus. Siska merasa hatinya bergetar. Setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang benar-benar menghargainya, yang tidak mengkhianatinya, yang benar-benar ingin melihatnya bahagia. Ia tersenyum dan menggenggam tangan Reno. Aku juga mencintaimu. Aku siap untuk memulai babak baru dalam hidupku. Di malam itu, mereka berjalan bersama, menikmati ketenangan yang dulu sulit didapatkan Siska. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Di suatu tempat, Raka duduk sendirian di sebuah kamar sewa kecil, merenungkan nasibnya. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Kini, ia hanya bisa menjalani hidupnya dengan konsekuensi dari semua kesalahan yang telah ia buat. Sementara itu, Maya akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru di luar kota, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya. Dengan bantuan Siska, ia mendapatkan pekerjaan baru dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dan bagi Siska, ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Sebuah kehidupan yang dibangun atas kekuatan, keberanian, dan cinta yang tulus.